Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan tugas 2 saya, praktik peradilan pidana. Acara pemeriksaan pada hari ini, Jumat tanggal 4 Februari tahun 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yogi Sujana SH, pangkat Ibtu, NRP 77012345, selaku penyidik pada kantor unit Reskrim Umum Polres Metro, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang belum saya kenal dan setelah ditanya mengaku bernama Ayam, lahir di Lampung tanggal 12 bulan Januari 2021, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, agama Islam, warganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Ia diperiksa untuk mengambil keterangannya selaku tersangka dalam perkara pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa secara tanya, maka yang diperiksa memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Apakah saudara berada dalam keadaan baik, sehat, jasmani maupun rohani, dan bersediakah saudara diperiksa untuk diambil keterangannya sekarang ini dengan keterangan yang sebenar-benarnya, serta apakah ada nama dan alamat lain yang telah saudara terangkan di atas? Jelaskan. Ya, saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, serta tidak ada lagi nama dan alamat lain selain yang sama yang saya terangkan di atas. Apakah saudara pernah dihukum atau pernah dalam perkara apa, di mana serta berapa lama? Jelaskan. Saya menjelaskan bahwa saya belum pernah dihukum dalam perkara apapun juga. 3. Di mana perkara yang dipersangkakan kepada saudara sekarang ini, apakah saudara perlu didampingi oleh penasihat hukum? Kemudian penyidik Polri menyediakan atau menunjukkan penasihat hukum atas nama Ripson Manulang SH. Apakah saudara setuju penasihat hukum ditunjuk oleh penyidik Polri, serta apakah saudara bersedia menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan penasihat hukum di atas materai 10.000? Jelaskan. Dalam perkara yang disangkakan ini, saya tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian penyidik Polri menyediakan penasihat hukum untuk mendampingi saya. Saya tidak setuju, cukup saya sendiri yang menghadapinya, dan saya bersedia menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan penasihat hukum atau pengacara di atas materai 10.000. 4. Mengertikah apa sebab saudara ditangkap dan diperiksa oleh polisi sekarang? Jelaskan. Saya mengerti sebab ditangkap dan diperiksa oleh polisi sekarang sehubungan saya telah menghilangkan nyawa atau membunuh teman saya yang bernama Bebek. 5. Kapan dan di mana saudara telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa teman saudara yang bernama Bebek? Jelaskan. Saya membunuh teman saya tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2004 di kamar kosan Bebek. 6. Bagaimana cara saudara membunuh Bebek? Jelaskan. Saya membunuh Bebek dengan cara menusuk atau menikam leher dan dadanya dengan menggunakan pisau. 7. Pada poin nomor 6, saudara menjelaskan telah mengakui melakukan pembunuhan terhadap saudara Bebek dengan menggunakan pisau lipat. Dari mana saudara mendapatkan pisau tersebut? Jelaskan. Pisau yang saya gunakan untuk membunuh Bebek telah saya siapkan dari rumah dan saya simpan di dalam jok motor sesampainya di tempat kos saya. Ambil pisau lipat tersebut lalu saya simpan di saku celana saya. Berapa kali
saudara menusuk bebek menggunakan pisau tersebut? Jelaskan. Saya menusuk bebek lebih dari 1 kali dan membuat bebek jatuh tersungkur. 9. Ditanyakan kepada saudara, ceritakan kronologis pembunuhan bebek. Jelaskan. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2004, saya datang ke rumah kos saudara bebek. Sesampainya saya di rumah kos tersebut, saudara bebek membukakan pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah kos tersebut. Setelah itu kami berdua ngobrol seperti biasa di dalam kamar kos. Sudah menjelang sore hari, saya pun pamit untuk pulang. Pada saat itu saya mengeluarkan pisau lipat yang saya simpan di saku celana saya dan melihat saudara bebek tidak lengah. Saya langsung tusuk pisau tersebut ke badan saudara bebek. Namun tusukan pertama mendapatkan perlawanan saudara bebek dengan menggigit tangan saya. Namun saya tusuk lagi ke arah leher dan dadanya secara berulang kali sehingga saudara bebek jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Setelah itu saya ambil barang-barang miliknya berupa satu unit laptop merek MacBook, 1 buah dompet, dan 1 unit ponsel. Dan selanjutnya karena saya panik, saya bungkus saudara bebek dengan plastik dan saya berikan pengawet dan wangian agar tidak tercium oleh tetangga samping kos. Kemudian saya pergi meninggalkan kos dalam keadaan pintu saya kunci dari luar. Pertanyaan 10. Ditanyakan kepada saudara, setelah melihat bebek terjatuh dan meninggal dunia akibat tusukan pisau saudara, apa yang saudara lakukan setelah itu? Jelaskan. Yang saya lakukan setelah membunuh bebek adalah saya mengambil barang-barang miliknya, yaitu 1 unit laptop merek MacBook, 1 buah dompet, dan 1 unit ponsel. 11. Ditanyakan kepada saudara, apakah ada orang lain yang membantu saudara untuk membunuh saudara bebek? Jelaskan. Saya melakukan perbuatan pembunuhan tersebut terhadap saudara bebek seorang diri tanpa bantuan siapapun. 12. Pada poin 11, saudara menjelaskan bahwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri. Dipertanyakan kepada saudara, bagaimana kondisi saudara pada saat itu? Kondisi saya pada saat keadaan sadar dan tidak ada pengaruh miras ataupun obat-obat terlarang. 13. Ditanyakan kepada saudara, dari mana saudara mendapatkan ide membunuh bebek dan apa motif saudara? Saya melakukan pembunuhan tersebut terinspirasi dari film Narcos dan motif saya membunuh saudara bebek adalah faktor ekonomi dan secara pribadi saya iri terhadap saudara bebek. 14. Apakah saudara memiliki izin menyimpan senjata pisau lipat yang saudara gunakan untuk membunuh saudara bebek? Saya tidak ada izin untuk menyimpan dan memiliki senjata tajam pisau lipat tersebut. Yang ke-15, diperlihatkan barang bukti 1 buah pisau lipat, 1 buah laptop merek MacBook, 1 buah dompet, dan 1 buah ponsel. Apakah saudara masih ingat dan mengetahui dengan semua barang bukti tersebut? Ya, saya masih ingat dan mengenalinya. Semua barang bukti yang diperlihatkan kepada saya adalah barang milik saudara bebek. 16. Masih adakah keterangan lain yang ingin saudara jelaskan sehubungan pemeriksaan ini? Kalau ada, jelaskan. Teman dekat. 17. Dalam memberikan keterangan ini, apakah saudara merasa dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa atau orang lain? Jelaskan. Tidak. Setelah berita acara pemeriksaan ini selesai dibuat dan kemudian dibacakan kembali kepada pemeriksa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangannya untuk menguatkan ia membubuhkan tanda tangan di bawah ini. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan saya. Kemudian ditutup
di Lampung pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas. Terima kasih. Saya telah melakukan tugas kedua.